ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Yang di Zoom, gimana kabarnya yang di Zoom? Absen dulu yang di Zoom. Tuhan sehat dulu. Bisa dihidupkan kameranya. Oke, pekan lalu kita ini ya kosong ya. Tapi saya ganti dengan video ya. Sudah pada lihat videonya? Atau materinya sudah bisa? Sudah kalian baca-baca? Sudah. Oke, materi yang di Zoom sudah dilihat materi minggu lalu? Sudah, Bu. Oke, materi pekan lalu apa? PPH 21. PPH 21 untuk pegawai tetap dan juga bukan pegawai. Jadi kalau sebelumnya itu sudah beserta PPH 21 untuk pegawai tetap. Kemudian minggu kemarin PPH 21 untuk pegawai sudah tetap dan juga bukan pegawai. Itu perhitungannya beda. Kalau pegawai tetap itu kan berarti dia sudah terikat sama perusahaan sehingga dia mendapatkan gaji pokok yang tetap setiap bulannya. Kecuali kalau ada tunjangan dan sebagainya. Nah itu perhitungannya kalau menurut undang-undang pasal Undang-Undang 2023 tentang 2021 itu pakai perhitungan tarif atau tarif efektif rata-rata. Kemudian tidak kurang juga bisa berarti menggunakan perhitungan tarif pasal 17 ya. Tarif efektif itu yang 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. Kemudian 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15% ya. Kalau ter itu berarti ada golongannya ya. Yang membedakan golongan itu apa? Apa yang membedakan? Status PTKP-nya ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi tanggungannya si wajib itu berapa? Ya, punya anak atau enggak, punya istri atau belum menikah. Nah itu yang membedakan perhitungan pada dari efektif rata-rata golongannya dari golongan A, B sama C. Oke. Nah kemudian untuk PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dan juga bukan pegawai itu perhitungannya. Misalkan tenaga kerja lepas harian ya tarifnya kalau penghasilannya kurang dari 450 juta per hari tarifnya berapa persen? Untuk pegawai tidak tetap nol ya 0%. Tetapi kalau penghasilannya per hari lebih dari 450 juta sampai dengan 2.500 berapa tarifnya? 0,5%. Ya, kalau langsung kebanyakan 0,5%. Kemudian kalau penghasilannya lebih dari 2.500 per hari, tarifnya berapa? Tarifnya yaitu pakai tarif pasal 17. Pasal 17. Jadi gini, misalkan dalam satu hari, saya kalau pakai total itu bisa terlihat nggak yang video? Ya. Misalkan kalau dalam satu hari itu si Anton misalkan Anton itu punya penghasilan 3 juta dalam satu hari. Sehingga 3 juta ini kan lebih dari 2.500.000 ya kan? Maka dengan penghasilan 3 jutanya ini dia dikenakan tarif sebesar 5% ya. Tarif pasal 17 kan 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. Nah tapi nggak semua 3 juta ini yang akan dikenakan tarif, tetapi 5% tarifnya dikali 50% dikali penghasilan bruttonya 3 juta atau setengah dari penghasilan brutto gitu. Jadinya 5% dikali 1.500.000 berapa ini?
75.000 ya? Iya. Oke. Nah, jadi Anton dalam satu hari misalkan dia seorang apa ya? Dia seorang reparasi gitu ya, reparasi kipas angin. Terus dalam satu hari itu dia mendapatkan penghasilan sebesar 3 juta atas jasa reparasinya. Maka atas penghasilan 3 juta ini dia harus membayar PPh pasal 21 sebesar 75.000, atau biasanya yang mobil itu langsung dari pihak pembeli upah atau pembeli gajinya. Jadi Anton dapat berapa? Bukan dapat 3 juta, berarti dapat 2.925.000. Oke. Nah, Anton dapat 2.925.000. Ini yang didapatkan Anton. Kemudian di akhir masa pajak ya atau tahun pajak, Anton harus melaporkan SPT. Perusahaan yang memberikan gaji ke Anton, kemudian perusahaannya itu memberikan dipotong ke Anton bahwa penghasilannya itu sudah dipotong pajak oleh pihak pemberi pekerjaan. Ya, itu untuk pegawai tidak tetap. Jadi tarifnya kalau dalam satu hari itu penghasilannya lebih dari kurang dari 250.000, tarifnya 0%. Kemudian kalau lebih dari 150 sampai 2.500 tarifnya 0,5%. Kalau tarifnya lebih dari 500 pakai yang ini. Ya, tarif 17, tarif 50% tadi penghasilan itu. Itu ya. Untuk PPh pegawai tetap sama tidak tetap, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu kita bahas soalnya ya. Sudah kalian kerjakan soalnya? Tidak. Coba kita bahas yang soal nomor 1 ya. Itu nomor 1 berarti untuk PPh pegawai tetap atau tidak tetap? Untuk pegawai tetap ya. Oke, coba ini ya. Bingung deh. Iya. Iya dari awal sih Mas ya. Masih dari awal sih. Sudah dibaca-baca materinya? Sudah. Sudah di jalan? Sudah. Kan Dola sudah di jalan tugasnya yang dulu. Halo? Yang dulu sudah bisa mengerjakan tugasnya. Oke, coba kita bahas bareng. Ini berarti untuk PPh buat masuk pegawai tetap ya. Jadi siapa ini pegawai tetap. Kemudian dia bekerja di PT sejak 5 Januari 2019. Dan dia sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Tapi kandungannya ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3 Satu yang menikah, yang 2 anak. Kemudian selama tahun 2023 anaknya memperoleh gaji pokok sebulan sebesar 10 juta. Kemudian pejabat jabatannya 1.200.000. Terus juga tunjangan makan transportasi 500.000 per bulan. Kemudian untuk informasi lebih lanjut dari sebelum juga mengikuti program BPJS, yaitu dari jaminan kematian dan dari jaminan kecelakaan. Misalnya masing-masing 0,30% dan 0,5% dari gaji pokok tiap bulan. Kemudian PT sendiri juga menanggung dengan JHT atau jaminan hari tua. Sedangkan pegawainya baik itu dengan JHT itu sebesar
2% dari gaji pokok setiap bulan. Dan juga PT Segerin membayar pensiun sebesar 150 dan pegawai membayar pensiun sebesar 75.000. Oke. Nah, hitungan biaya masa 21 total penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh Ahmadi. Jadi, kalau kita mengacu pada perhitungan baru, berarti kan dari bulan Januari sampai bulan November 2023 itu perhitungannya yaitu jumlah penghasilan bruto. Berapa penghasilan brutonya? Berarti kan 11. enggak, bentar ya, gaji pokok. Gaji pokoknya berapa? 10 juta, kemudian tunjangan jabatan sebesar 1.200.000, terus tunjangan makan dan transport 500.000. Terus premi ya, premi berarti premi jaminan kematian. Kematian 0,3 dari gaji pokok berarti berapa? 30.000. Terus premi kecelakaan 50.000. 50.000 ya? Ada lagi? Sudah ya? Sudah berarti jumlahnya berapa ini? 11.780. 1.780.000. 11.280.000. Ini adalah jumlah penghasilan bruto. Nah, kita cari terusnya kan berarti 11.780 dikali tanggungannya berapa dia? Tanggungannya kan 3, berarti dia pakai kategori apa? Kategori B ya, kategori B. Dengan penghasilan bruto 11.780.000, tarifnya berapa? Tarifnya berapa? 3%. Oke, jadi berapa? 11.80 kali 3%. Berapa? Oke, nah ini adalah pajak yang harus dibayar oleh Ahmadi sebagai karyawan PT Segerin ya selama bulan Januari sampai bulan November dengan penghasilan bruto sebesar 11.380.000 per bulan. Ya, oke. Kemudian di bulan Desember berarti kan pakai apa? Pasal 17 ya kan? Ditambahin berarti dikurangkan dengan iuran JHT. Iuran JHT berapa? 200.000. 200.000. Terus iuran Dana pensiun iuran pensiun 75.000. Berapa pengurangan jabatan. Oh iya, biaya jabatan tadi. Biaya jabatan 500.000.
5% dari penghasilan bruto, ya kan? Maksimal per bulannya berapa? Per bulan 500.000 ya. Oke. Berarti pengurangannya berapa ini? 775. Oke. Nah, ini pengurang ya. Sehingga jumlah penghasilan netonya berapa? Penghasilan Neto sebulannya 11 11 juta 5.000. juta 5.000. Neto setahunnya berapa? 132 juta 60.000. Berapa? 132 juta 60.000. Ini adalah neto 1 tahun. Kemudian PTKP 67.500. 500. PKP-nya berapa? 132 kurangi 65. 64 juta 560. Ini. Iya, Bu. Betul, Bu. 6560. Nah, kemudian tarifnya berarti 5% kali 60 juta ya. 3 juta. Terus 15% dikali 4 juta 560. 4 juta 560. Berapa tarifnya? 684. Berarti 3.684.000. Oke, pajak itu yang sudah dibayar berapa? 353 kali 400. Kali 11. 353.400 dikalikan dengan 11 berapa? 3.887.400 berarti ini 12.400. 203.400. Nah, sehingga 203.400 ini pajak lebih bayar ya. Dan harus dikembalikan di bulan setelahnya maksimal tanggal 20. Benar semuanya? Jadi terusnya itu per bulan 35.400. Kemudian di bulan Desember ada pajak lebih bayar sebesar 203.400. Yang di Zoom gimana? Halo yang di Zoom? Iya, tambah. Tapi beda, sama beda. Istri kemudian anak sama orang tua. Berarti kalau istrinya kerja udah lagi. Kalau istrinya kerja tetap jadi tanggungan suami. Tapi kalau suami istrinya kerja, suaminya kerja, di istrinya itu nggak ditanggungan, suami nggak ditanggungan. Karena suami sebagai kepala keluarga. Berarti suaminya yang bayar. Suami Istrinya nggak usah. Enggak. Iya. Kan bisa kalau suami istri bekerja itu bisa NPWP-nya itu bisa digabung atau bisa dipisah. belum bisa. Kalau jadi satu berarti ada PTKP-nya yang istri sama suami juga boleh. Ada kan? Ada. Di PDF? Nah itu pakai itu. Itu ya. Yang dulu halo, ini pada sini. Gracia, Angel, Najwa, halo. Terus ada. Oke, sudah paham ya?
Sudah ya? Lanjut. Kita lanjut yang nomor 2, Brahma bekerja pada PT Mau pada bulan Desember 2023. Ini saya hapus ya. Ya. Kemudian yang pada bulan September 2023 Brahma melakukan kerjaan dari video selama 3 hari. Atas penyelesaiannya, Brahma memperoleh penghasilan sebesar 1.800.000. Jumlah PPh pasal 21 tentang atas penghasilan diterima atau diperoleh Brahma. Ini berarti termasuk apa? PPh dia dapat tarif PPh pasal 21 kategori Tidak berbeda. Oke. Nah, berarti perhitungannya dia akan menyelesaikan dalam 3 hari ya. Hari penghasilannya 1.800.000. Berarti kita cari dulu, ya kan? Kita cari dulu penghasilan per harinya berapa. Kan 1.800.000 dibagi berapa? 600. Oke. Nah, sesuai dengan undang-undang, kalau dia per hari dapat 600, berarti dia kena tarif harian berapa? 0,5. Berarti dikali 0,5%. Berapa? 3.000. Iya. Oke. Nah, jadi atas penghasilan berapa? Selama 3 hari 1.800 pihak PT Mau memotong penghasilannya sebesar 3.000 dikali 3 hari dari 9.000. Dan bukti potongnya nanti akan dikasihkan ke Brahma untuk pelaporan SPT di akhir masa pajak atau tahun pajak. Itu ya. Lanjut, ini Satya adalah seorang auditor yang sedang menangani audit eksternal, PT Suka-Suka. Auditor, audit eksternal, ya audit eksternal, dan kita apa ya dia biasanya kita lakukan audit. Kemudian PT Suka-Suka menyewa jasanya Satya sebagai seorang auditor eksternal, dan Satya memperoleh imbalan dari auditor tersebut. Dan ini 200 juta ya, bukan audit ya. Ya, kok 200 itu terlalu murah buat jasa auditor eksternal. Tapi gak apa-apa, cuma kita hitung ya. Misalkan 200 juta ya, 200 juta. Kemudian kita menghitung PPh pasal 21 yang dibayar oleh Satya. Berarti perhitungannya ini berarti pegawai, bukan pegawai ya, pegawai. Ya, PT Suka-Suka. Oke. Berarti perhitungannya kan 200 juta, dia kalau berarti kan pakai tarif pasar 17 ya, berapa persen? 5%. 2 lapis ya. Oke, jadi kita setengahin dulu, berarti 50% dikali 200 juta berapa? 100 juta ya. Oke, berarti kita hitung 5% dikali 60 juta berlapis ya. Terus 15% kali 40 juta berapa? 15% kali 40 juta berapa? 15%. 6 juta. Oke, berarti dari penghasilannya Sri Satya sebesar 200 juta ya. Dia akan dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilannya sebagai bukan pegawai sebesar 9 juta. PT Suka-Suka ini memotong penghasilannya si Satya 9 juta.
Yang nomor 2 benar semuanya? Benar ya? Oke, yang di Zoom Laila, gimana Laila? Ada yang perlu ditanyakan? Laila sudah paham perhitungannya? Angel biasanya berapa orang ini? Dona Sabila. Oke, saya anggap yang sudah paham semua ya, tapi ada di semua. Baik, ini adalah PPh pasal 21 baik dari pegawai tetap, bukan pegawai dan juga pegawai tidak tetap. Nah, PPh pasal 21 ini kan pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri, ya kan? Kemudian yang PPh pasal 26 itu untuk wajib pajak luar negeri. Nah, ini nah, jadi kalau PPh pasal 21 untuk dalam negeri, kalau pasal 26 untuk luar negeri. Objek pajaknya apa? Sama aja kayak yang 21. Ya, gaji, kemudian penghasilan yang diterima di luar negeri. Gaji upah, honorarium, tunjangan, pensiun, pembayaran skala lainnya itu masuk ke pasal 26 kalau pendapatan ini didapatkan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri. Artinya WNA yang dapat penghasilan dari Indonesia. Oke. Nah, kemudian kategorinya apa saja untuk wajib pajak luar negeri? Yaitu seorang individu yang tidak betul tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Artinya kedudukan tetap ini yaitu cabangnya dari Indonesia dan dia mendeklarasikan sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan juga seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, dan ini tidak menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi wajib pajak luar negeri itu ya seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Baik dia mengoperasikan usahanya dalam bentuk usaha tetap Indonesia di Indonesia ataupun bukan bentuk usaha tetap di Indonesia. Itu dikenakan PPh pasal 26 yang baik gaji, upah, honorarium, tunjangan. Itu dikenakan pasal 26. Kemudian untuk tarifnya, tarif PPh pasal 26 itu sebesar 20% dan bersifat final. 20% dan bersifat final. Artinya tetap 20% berapapun penghasilannya dikenakan
tarifnya 20%. Oke. Nah, ataupun juga sesuai dengan ketentuan persetujuan pengendalian pajak pilkada yang berlaku antara Republik Indonesia dan juga negara atau jurisdiksi dari wajib pajak luar negeri tersebut. Jadi biasanya antar negara itu ada kesepakatan, kemudian tidak terjadi pajak ganda, pembayaran pajak ganda, dan bisa dan juga meminimalisir adanya pengendalian pajak. Ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan juga negara lain, misalnya Indonesia sama Singapura. Gitu. Jadi ketika wajib ini sudah dikenakan pajak di Indonesia, dia dikenakan lagi di negara lain. Gitu. Kalau kan bisa meringankan juga, bisa juga untuk menghindari adanya, mencegah adanya pengendalian pajak oleh wajib pajak. Karena kan kalau terjadi perpajakan ganda, kan akhirnya orang kalau membayar pajak kan jadi malas gitu kan. Jadi banyak penghasilan yang dikenakan pajak sehingga dia mencari cara agar bagaimana ya biar pajaknya sedikit gitu. Itu kan adalah cara yang nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama peraturan di negaranya. Tetapi kalau dengan adanya persetujuan antara negara satu dan lainnya tentang pajak WNA ini, maka itu bisa mencegah pengendalian pajak. Oke, nah kalau di Indonesia itu tarifnya 20% dari bersifat dinas. Ya. Kalau tadi PPh 21 untuk wajib pajak negeri itu tarifnya 20%, 0,5%, itu sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Kalau PPh 126 untuk WNA ini tarifnya bersifat final yaitu 20%. Oke, coba kita lihat contohnya. Jadi kalau 20% dikalikan dengan penghasilan hidupnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh gaji dalam mata uang rupiah. Misalkan tuan X ini warga negara asing bekerja pada PT B dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kemudian tuan X ini menerima atau memperoleh penghasilan penjualan sebesar 40 juta rupiah. Sehingga besarnya pemotongan PPh atas penjualan X ini sebesar 20% dikalikan dengan penghasilan bruto sebesar 40 juta. Sehingga PPh pasal 26 yang dikenakan ke tuan X ini sebesar 8 juta. Dari penghasilannya sebesar 40 juta. Karena dia WNA, ya. Nah, PTC ini memotong PPh pasal 26 tuan X sebesar 8 juta dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 untuk tuan X. Jadi yang memotong tetap perusahaan yang membayar gaji tuan X. Besar 20 juta. Nanti sebagai WNA. Nah, kalau pakai mata uang asing. Mata uang asing ya berarti dikalikan dengan nilai kurs yang berlaku di Indonesia. Gitu ya. Misalkan 2Y ke negara asing bekerja di PT B. Kemudian berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dan tuan ini menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret sebesar 2.500.000 US dollar dalam 1 bulan. Kurs pada saat itu di Indonesia sebesar 15.000 untuk 1 US. Sehingga besarnya pemotongan PPh pasal 26 di bulan Maret berarti di jam kuliah 2.500.000 US ini kalau di Indonesia jadi setara berapa rupiah? Sekarang 13.000 berapa? Berapa? $1 berapa? $1 15.000. Kemudian dia dapatnya $2.500. 37.500.000 ya. Tuh. Nah,
Berarti kan 20% dikalikan 30 juta, 37.500. Berapa? Nah, 500 ya. Nah, sehingga dengan penghasilannya Tuan Y sebesar 2.500 dolar, dia dikenakan dari sebesar bulanan sebesar 7.500.000, dan ini yang mengenakan yaitu PTC sebagai pihak memberi gaji ke Tuan Y, dan bukti potongnya akan diserahkan ke Tuan Y dari PT atas pembayaran BPH pasal 2. Pembayarannya itu setelah 183 hari. Iya, kurang dari 183 hari. Oh, sebelum. Pembayarannya setelah 183 hari. Enggak, saat penyerahan itu, saat penyerahan gaji itu, saat penyerahan gaji, maka perusahaan langsung memotongnya. Ini kan dalam 1 bulan kan. Pada bulan Maret, jadi dia 1 bulan itu dapat 2.500 UPS. Sehingga dipotong saat Maret di bulan akhir atau saat penyerahan pemberian gajinya oleh PTP. Nah, PTP langsung membayarkan pajak atau dijen pajak di situ. Itu, oke? Sudah bisa dipahami? Sudah? Mudah ya penghitungan pajaknya ya? Iya, mudah. Mudah kok, pokoknya tahu tarifnya, terus perhitungannya seperti apa, udah nanti sesuaikan aja sama persoalannya. Pokoknya kalau PBH pasal 26 itu bentuk WNA dan tarifnya itu bersifat sebesar 20%. Oke, yang di sini ada pertanyaan? Yang di sini ada pertanyaan? Oke, coba saya kasih soal 1 ya, PPH 21 pegawai tetap. Silahkan ditulis dan langsung dikerjakan. Itu nanti juga dikerjakan dan dikumpulkan ya. Oke, Anton memperoleh gaji pokok sebulan sebesar 8 juta. Tunjangan jabatan 900.000. Kemudian premi jaminan kematian 0,2% dari gaji pokok. Premi apa, Bu? Jaminan kematian. Berapa, Bu? 0,2% dari gaji pokok. Kemudian jaminan kecelakaan kerja 0,5% dari gaji pokok. Membayar iuran JHT sebesar 3% dari gaji pokok.
Dan iuran iuran pensiun sebesar 50.000 Pensiun. Apa Bu? Iuran iuran pensiun sebesar 75.000 50.000 sampai 50.000, kemudian mendapatkan penghasilan atas jasa produksi sebesar 5 juta. Terus Anton sudah menikah dan punya tabungan satu orang tua. Oke, silakan dikerjakan, dihitung PPH per bulan ya, per bulan aja, satu bulan, kemudian PPH di bulan Desember. Jasa produksinya dibayar di bulan Desember ya. Jadi kalau ada jasa produksi itu ditambahkan dengan penghasilan bruttonya. Coba kalian hitung dulu ternya ya. JHT kok. Per bulan sama PPH kelas 1 atas Berapa itu? gajinya. Yang di Zoom, Laila Alifia bisa terima? Soalnya, halo. Soalnya kecepatan, Bu. Sampai mana? Sampai mana? Aku baru ngomong. Sampai mana? Halo. Sampai mana? Sampai jasa produksi sebesar 5 juta. Kemudian Anton menikah dan mempunyai tabungan satu orang tua. Dan memiliki Tabungan satu orang tua. Maaf, Bu, kurang dengar, Bu. Maaf. Anton menikah dan mempunyai tabungan satu orang tua. Oh, ya baik. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Yang jasa produksi coba diabaikan dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pendapatan jasa produksi. Kalau teman ini mau diabaikan, kalau tahu berapa? Dikali 3%. Ya, menikah tabungan satu ya. Satu juta. Itu berapa? 1%. Bilang sih nggak iya, tanggal apa juta? Apa juta berarti? Enggak ada 1 juta dari 1 juta.
Andre, jabatan setahun itu dikalikan 11 atau 12? Jabatan setahun dikalikan 11 atau 12? 12. Yang 900.000. Gak usah ngitung. Langsung aja gitu. Ditambah tidak. Nah, ini mau pengulangan lagi. Jabatan setahun. Setahun itu kan 12 bulan. Dikali 15%. 5%. 12 kali kan. Dan 12. Tambah ini kan itu nih kan penulis itu ini udah kan nah terus kan udah 12 yang itu nah terus yang ini kali ke 12 ini kali 12 terus habis itu kali 5%. Ya, ini kali 5%. Mbak. Jabatan lah.
Iya, jabatan. Iya. Pengurangannya mana? Itu sebulan. Oh, Desember. Terus? Oh, baca di lagi. Baca di lagi. Jasa produksi tadi di Desember ya Bu? Iya, tapi nanti kan silakan yang Desember kamu tambah-tambah. Sudah. Iya saya tambahkan sama gaji Bruto ya. Iya. Apa-apa ya Bu? Apa? 0,5. Nanti bagus 100. Balik ke sana. Apa nah? Silakan. Aku tadi sama dengan 0,5. Iya.
untuk yang Zoom sudah dikerjakan? Yang di Zoom? Lagi mau mengerjakan, Bu. Oke, setelah mengerjakan, silakan difoto terus dikirim WA ke saya ya. Yang bisa Oke. saya. Oh ya. Bu, maaf mau tanya untuk premi jaminan kematian tuh 0,02. Benar ya, Bu? 0,2%. Oh, berarti yang jaminan kecelakaan 0,5. Ya, benar. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Oh iya benar. Sampai Desember. Desember. Oke, juga ya. Untuk term bulanannya berarti penghasilan brutonya berapa? Juga penghasilan bruto sebelum ada jasa produksi. 956. 8.956. Kemudian dia dapat terkategori B ya. Oke. Berapa tarifnya? 1%. 1%. Berarti 89.560. Ya kebanyakan. Jadi ini adalah pajak yang harus dibayar setiap bulan ya. Kemudian di akhir tahun bulan Desember berarti penghasilan bruto ya kan ditambah jumlah pengurangannya berapa? 737.800. Berarti penghasilan netonya berapa? 8.218.200. Kemudian PTKP-nya berapa? 63 ya? Berarti punya istri dan tanggungan satu orang tua. 63 juta. Kemudian PKP-nya berarti PKP-nya berapa? 8.100.000 berapa? Sama nggak apa tak lihat aja. Oh, sorry ya, sorry. Ya, sorry. 8.218 kali 1 tahun ya. Berapa? 98 618 400. Kemudian dikurangi 63 juta ya. Jadi 400 ini adalah PKP-nya. Berarti kan 5% kali 35.618.400 berapa? Penghasilan kena pajak? Enggak, belanjanya pasti di tarifnya. Tetap tarifnya tetap. Di bulatannya itu pas PPh terutama. Yang saya kemudian ada 0
satu koma berapa berapa 337 dan dibuatkan ke angka seperti ini. Kalau ada komanya itu biasa. 737 ini jumlah pengurangnya. Dari iuran jabatan, iuran JHT, iuran pensiun. Iuran pensiun kan 500.000, ya, iuran jabatannya berapa? 50.000. Oh iya, 500 kali 500. Oh, 447 ya, 5% dari penghasilan bruto ya. Berarti 447. Oke, dia jabatan 447 ya, bukan 500. 5% dari penghasilan bruto, ini kan 5% dari 8 juta rupiah. Berarti berapa pengurangan ini? Benar ya? 737 ya, berapa tadi? 920 atau 900 gitu ya. Satu, bentar. Ini dulu. Ini hasilnya ini kan hasilnya. Terus dikurangkan dengan 89560 kali 11 berapa? 985 160, berarti pajak terutangnya berapa? 795. Nah, ini adalah PPh 21 terutang di bulan Desember. Jadi per bulannya dia bayar 89560, di akhir masa pajak ya bulan Desember dia bayar 795.760. Oke. Kemudian karena dia dapat jasa produksi ya, penghasilan jasa produksi. Jadi jasa produksi itu kayak bonus tahunan. Nah, sehingga dia menambah penghasilan bruto. Yang awalnya penghasilan brutonya itu 895 ditambah jasa produksi jadi 500.000 juga. Jadi 5 juta jadi 13.956.000. Nah, jadi segini. Gitu. Ya. Jadi segini kemudian dikurangkan dengan ini. Ya. Dikurangkan dengan ini kemudian dikurangkan dengan PTKP. Ya. Iya. Oh enggak, jadi langsung disetahunkan pengurangnya. Jadi gini, ini saya hapus ya. Iya. Tiga belas 956 juta ya, 956 juta. Ini penghasilan brutonya. Kemudian pengurangan itu disetahunkan. Pengurangan disetahunkan berarti kali 12 ya kali 12. Sorry. Iya. Bentar.
13,6 juta. Tadi pengurangannya berapa? 787 ya? 787 pengurangannya. Iya, jumlah pengurangannya berapa? 787. 737,800 berarti berapa ini? Berapa berarti? 13, 218, 200. Oke, kemudian PTKP-nya berapa? 63 ya? Jadi ini kali 12 berapa? 13, 218, 200 kali 12 1 tahun. Ya. 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. 1 bulan aja. 1 bulan penghasilan. PTKP-nya berapa? 63 juta ya? 63 juta berarti iya. Iya, PTKP-nya tetap. Oh, itu. Enggak ada. PHKP. Penghasilan PKP ya, PKP. Iya, ya gitu. Jadi tambahkan ke PKP-nya. Tadi kan PKP-nya berapa? 35. 35, 618, 400. Oke. Jadi langsung ditambahkan ke jasa produksi aja sebesar 5 juta. Berapa berarti? 40 ya? 40, 6, 18, 400. Jadi 5% dari 40 ini berapa? 2 juta 920. Oke. Nah, ini adalah PPh 21 untuk gaji dan juga jasa produksi. Jadi tetap perhitungan tetap ditambahkan ke penghasilan beban yang di awal. Ditambahkan jasa produksi sebesar 5 juta untuk pengurang dan juga PTKP-nya tetap. Nah, kemudian untuk PPh 21 atas gaji itu berapa tadi yang udah kita hitung? Berapa? Yang sebelum ditambahkan sama jasa produksi. Berapa? Tukangnya kita. Bukan. Yang sudah dibayarkan. 985. Belum. Yang PPh 21 asli. 1780
920. Nah, ini adalah PPh gaji. Kemudian berapa PPh jasa produksinya? Produksi berarti 2030 dikurangkan dengan 1780. Berapa? 250.000. Jadi bentuknya kayak gini ya. Dari PPh 21 gajinya 1780 sekian, PPh jasa produksi yang telah didapatkan di bulan Desember sebesar 5 juta sebesar 250.000. Atau lebih gampangnya jasa produksi dikalikan dengan tarif PPh pasal 12. Kalau 5 juta berarti dengan tarif 5%. Jadi 5% dikali 5 juta. Sudah berarti 250. 5% kali 5 juta. Kayak gitu. Tapi kalau perhitungan rumus ya itu sudah ditambahkan di penampilan gitu. Kalau yang dibutuhkan hanya dibutuhkan dari gaji pokok, kemudian premi ya, premi, kemudian tunjangan jabatan, tunjangan transport dan sebagainya, ditambahkan dengan jasa produksi. Itu ada jasa produksi. Nah, jasa produksinya itu biasanya diberikan di tahun setelahnya. Gitu kan. Misalkan untuk jasa produksi 2023 akan diberikan di tahun 2024. Nah, ada beberapa karyawan itu yang sudah pensiun, misalkan di 2023 jasa produksi dia itu berjalan, tapi dia sudah pensiun di tahun 2024 gitu. Sehingga saat dia pensiun itu dia menerima jasa produksi atau bonus dari perusahaannya. Maka perhitungannya jasa produksi dikalikan dengan PPh besar 17. Itu ya, jadi lagi. Yang di Zoom silakan dikumpulkan ya tugasnya ya. Dikumpulkan ke The Learning atau Ibu? Ke saya aja langsung. Oh iya, baik. Ibu. Ya, sebagai absen kehadiran. Baik. Ada pertanyaan? Dan harus semuanya ya. Kalau sudah, kita depan lanjut ke berapa? Bu, izin nanya, Bu. Ya, gimana? Bu, mohon maaf sebelumnya untuk soalnya tadi saya kurang jelas dengarnya, Bu, karena suara Ibu pecah-pecah di tempat saya. Oh, coba lihat temennya ya nanti ya. Coba lihat temennya yang lain. Ada ini nggak, Bu, kayak foto soal gitu, Bu? Saya nggak ada. Dari tadi kok nggak mau dari tadi, Dona. Ini Maaf, Bu, sinyal tempat saya, Bu, agak susah soalnya saya kerja di tengah tambang, Bu, susah sinyal. Lagi di mana ini posisinya, Dona? Barak tempat kerja, Bu. Lagi di barak tempat kerja. Oke, nanti saya sepertinya ya, soalnya apa, terus nanti dikerjakan. Jangan dikerjakan. Ya, Bu. Bu, maaf mau tanya. Ya, gimana? Bu, yang dikumpulkan soal barusan apa yang sama soal lama? Dua-duanya ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Sudah? Sudah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah, yang di Zoom ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada? Yang itu sudah bisa semua ya tentang PPh 21. Baik, kalau sudah, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sampai jumpa di jam 7. Dan terima kasih, selamat malam, salam istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi